Bos Persib Bandung menyiapkan 12 proposal. Apakah akan ada 12 pemain yang akan masuk ke Persib di bursa transfer ini? Saling sikut antara Persebaya dan PSIS soal pemain asing, serta rumor transfer yang tengah panas di Liga 1. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Banyak pecinta sepak bola tanah air penasaran akan seperti apakah sibuknya bursa transfer paruh musim kedua ini. Meskipun jendela transfer belum resmi dibuka, namun klub-klub sudah sibuk siapkan proposal untuk bisa datangkan para pemain incarannya. Selain pemain incaran, klub-klub juga tengah sibuk memagari para pemainnya agar tak dibajak klub lain. Pergerakan-pergerakan sudah terlihat di sana-sini, mulai dari melepas pemain maupun memperpanjang kontrak pemain maupun pelatih. Salah satunya adalah Persib Bandung, tim terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara ini pun tengah sibuk. Selain mengecek semua kontrak pemain, Persib pun tengah sibuk membuat proposal pengajuan tawaran pada para agen pemain. Persib Bandung memang penuh misteri, sempat acak-acakan di awal musim dan ada indikasi akan merombak 50% skuadnya di jendela transfer ini, tapi seketika berubah setelah Persib datangkan pelatih baru. Luis Mia berhasil menyulap tim yang acak-acakan jadi tim yang solid dan sulit dikalahkan. Inilah yang membuat para bobotoh bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Yang nanya polisi ya. Apakah Luis Mia akan merombak skuad di putaran kedua ini? Luis Mia sempat mengatakan jika dirinya puas pada para pemain yang ada dan tak ada niat untuk merombak skuad. Tapi rupanya hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono. Teddy Cahyono terpantau sedang memeriksa laporan dari para pelatih dan mengecek semua kontrak pemain. Ya, sejak Robert Rene Albert out, Teddy Cahyono lah yang saat ini bertugas memperpanjang kontrak pemain maupun mencari pemain baru. Dari info yang kami dapat, meskipun Persib butuhnya sosok di bek kiri dan striker, tapi kabarnya Teddy Cahyono menyiapkan 12 proposal yang akan dikirimkan pada para agen pemain. 12 cuy, segitu banyakkah incaran Teddy Cahyono? Teddy mengaku telah berdiskusi dengan staf pelatih, meskipun para staf pelatih mengatakan hanya butuh beberapa tambahan di beberapa sektor, namun ada masukan agar di paruh musim kedua nanti Persib bisa lebih solid, terutama saat para pemain inti absen, maka Persib tak kebingungan soal pemain. Yang namanya bursa transfer itu kan bukan cuma Persib yang sibuk, tapi semua tim juga pasti sibuk. Persib sendiri sudah diskusi dengan staf pelatih dan memang pelatih membutuhkan beberapa tambahan di beberapa sektor. Tapi ada masukan agar skuad Persib ini seimbang antara tim inti dan pelapis. Maka kami putuskan untuk cari pemain tambahan yang bisa memenuhi skuad ini. Tapi ini tidak mudah karena namanya bursa transfer, para pemain pasti banyak yang mengincar, ujar Teddy Cahyono. Nah, jika Persib bikin 12 proposal, bukan berarti akan ada 12 pemain baru yang akan merapat ke Persib ya. Karena tak semua proposal itu bisa berhasil. Tapi kita akan lihat nih, berapa banyak pemain yang akan masuk ke Persib di jendela transfer ini. Karena kita tahu Persib ini terkenal dengan tim yang irit.
Setelah resmi berpisah dengan klub asal Malaysia Sabah FC, penyerang sayap timnas Indonesia Sadil Ramdhani terus dikaitkan dengan sejumlah klub di Liga 1. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda klub mana yang akan dapatkan Sadil. Tapi dalam sebuah wawancara usai melawan Brunei Darussalam di Malaysia, Sadil mengatakan kemungkinan ia akan kembali bermain di Liga Malaysia. Saya masih ingin bermain di luar negeri. Kemungkinan saya akan kembali ke Sabah karena para pelatih pun mendukung saya. Tawaran banyak di Indonesia, tapi saya masih ingin main di luar negeri, ujar Sadil Ramdhani. Nah, apakah ini artinya tak akan ada satupun tim di Liga 1 yang akan dapatkan Sadil? Kita akan lihat nanti. Baru-baru ini, penyerang asal Chad milik Bayangkara FC EJ Celnduasel terpantau ikut latihan bersama tim Liga 2 Bekasi City FC. Banyak yang mengatakan EJ akan bermain di Liga 2 bersama Bekasi City FC sebagai pemain naturalisasi. Tapi itu jelas tak mungkin. Selain usia EJ yang sudah tua, proses naturalisasi pun akan memakan waktu cukup lama. Jadi kemungkinan EJ akan tetap jadi pemain asing. Tapi kenapa di Bekasi City FC? Bukankah di Liga 2 tak boleh pakai pemain asing? Ada beberapa kemungkinan kenapa EJ ikut latihan bersama Bekasi City FC. Yang pertama, kontrak EJ akan segera berakhir di Bayangkara FC dan kabarnya EJ tak mau kembali ke Bayangkara. Maka EJ lebih memilih ikut latihan bersama Bekasi City FC sambil menunggu tim mana yang akan jadi pelabuhan selanjutnya. Yang kedua, cuma titipan. Kita tahu Bekasi City FC adalah tim baru asal Bekasi. Tim ini dimiliki oleh Atta Halilintar dan Putra Siregar. Dan kita juga tahu Atta Halilintar dan Putra Siregar ini memiliki relasi dengan beberapa klub di Liga 1 seperti Persib, Persis Solo, Arema, Persija, Persik Kediri, dan Persikabo. Jadi bisa saja EJ cuma ikut latihan di Bekasi, tapi tunggu beberapa tim yang satu relasi dengan Bekasi FC ajukan tawaran. Sejauh ini ada 5 tim yang menyatakan tertarik pada EJ, yakni Persis Solo, Barito Putra, Arema, Persik Kediri, dan Dewa United. Dari Dewa United resmi melepas pelatihnya Neil Maizar. Sebagai salah satu tim sultan baru tapi terpuruk di papan bawah, tentu sudah banyak yang menduga jika tim ini akan berbenah. Pembenahan ini pun dimulai dari sang juru taktik. Neil Maizar pun dilepas oleh Dewa United. Dan yang lebih mengejutkan, Dewa United kabarnya berkomunikasi dengan mantan pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert. Ada alasan tertentu kenapa Dewa United dikaitkan dengan Rene Albert. Selain faktor pengalaman Rene Albert yang melatih di Indonesia, di Dewa United pun kental aroma Persib, di mana ada jumlah pemain yang tak asing dengan Robert Rene Albert. Nah, kita akan tunggu apakah benar Robert Rene Albert akan melatih Dewa United. Jika benar, fix berarti ada 12 pemain Persib yang akan hengkang di jendela transfer ini, sesuai proposal yang bos Persib Teddy Cahyono tengah buat. Dari Arema FC kabarnya fix akan melepas Abel Kamara dan Renzi Yamaguchi. Khusus untuk Abel, kabarnya posisinya akan digantikan penyerang muda asal Brazil, Igor Jesus. Igor Jesus sendiri musim lalu bermain di Liga Uni Emirat Arab bersama klub Al Ahly, tampil sebanyak 11 kali dan cetak 4 gol serta 2 assist. Namun Arema harus merogoh kocek yang cukup dalam. Pasalnya harga Jesus sendiri saat ini di angka 34,76 miliar rupiah. Seorang agen pemain menawarkan pemainnya yang berposisi sebagai striker pada pihak PSS Sleman. Ia adalah Rafael Conrado. Striker berusia 27 tahun ini musim lalu bermain di Liga Qatar bersama klub Qatar Sain FC. Tampil sebanyak 8 kali dan cetak 10 gol. Kontrak Rafael sendiri masih tersisa hingga Juni 2023. Namun kabarnya pihak PSS Sleman belum merespon soal tawaran dari agen pemain yang diketahui adalah Antonio Teles ini.
Persis Solo kabarnya resmi memperpanjang masa pinjaman gelandang serang asal Jepang Ryo Matsumura dari klub asal Thailand BG Pathum. Ryo sendiri didatangkan Persis Solo di awal musim ini menggantikan slot Asia yang sempat dipakai oleh Arun Evan. Ryo Matsumura memang masih tercatat sebagai pemain klub asal Thailand BG Pathum. Persis Solo sendiri kabarnya ingin mempermanenkan Ryo namun ditolak oleh tim asal Thailand ini. Sebenarnya ada Arema FC juga yang coba menebus Ryo ke klub Thailand. Arema ingin dapatkan Ryo sebagai pengganti Renshi Yamaguchi. Namun ini pun ditolak oleh klub asal Thailand tersebut. Bali United dipastikan tak akan melepas dua pemainnya yakni Nadeo Argawinata dan Berwanuri. Dua pemain ini resmi memperpanjang kontrak di Bali United. Nadeo sendiri sebelumnya santer diisukan akan ke Persib ditukar dengan Fitrul Dwi Rustapa. Namun pihak Bali tak mau melepas kiper utamanya ini. Sementara untuk Berwanuri sebelumnya santer dikaitkan akan merapat ke Persik Kediri menggantikan Rohit Chan. Tapi itu pun ditolak oleh Bali United. Nah, jika Nouri resmi bertahan berarti akan ada satu di antara tiga pemain asing yang bertahan kemungkinan terdepak jika Marco Simic ke Bali United. Kira-kira siapa ya? Apakah Pacheco, Eber, atau Privat? Di sisi lain, Bali United pun menolak keinginan Barito Putra untuk meminjam Irfan Jaya. Irfan Jaya akan tetap berseragam Bali United hingga kontraknya berakhir. Tapi kabarnya Bali United masih mempertimbangkan jika Irja akan dipinjamkan ke Persebaya. Lantaran ada kerjasama antara manajemen Bali United dengan manajemen Persebaya. Persebaya Surabaya kabarnya fix akan melepas dua pemain asingnya. Sayangnya salah satu pemain asing ini sebenarnya masih dibutuhkan oleh Persebaya yakni Igor Vidal dan Juninho. Untuk Juninho sendiri kabarnya fix akan dilepas. Tapi untuk Vidal sebenarnya Persebaya masih butuh Vidal. Namun lantaran Vidal ini rawan cedera dan Persebaya butuhnya striker, maka kemungkinan Vidal akan dipinjamkan ke PSS Sleman. Lalu siapa pengganti sosok Juninho? Ada dua sosok yang saat ini tengah didekati oleh Persebaya yakni striker Bayangkara FC Josep Ejejari dan striker asal Brazil Paulo Victor. Sebenarnya statistik Paulo Victor tak terlalu bagus musim lalu di klubnya yakni klub asal Kamboja Visaka FC. Hanya tampil 3 kali dan cetak 2 gol saja. Namun penampilan apik Paulo di AFC Cup dengan 2 golnya ke gawang Bali United membuat sejumlah klub Liga 1 tertarik pada penyerang berusia 28 tahun ini. Selain Persebaya, PSS pun kabarnya ingin datangkan Paulo. Paulo diproyeksikan jadi pengganti Jonathan Cantilana dan berduet dengan Carlos Fortes. Nah, saat ini Paulo tengah negosiasi dengan PSIS. Jika deal, ini artinya Persebaya harus rela cari striker lain seperti Josep Ejejari. Nah, itu saja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.